بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Di dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi tamu agung yang membawa keberkahan hadir di tengah kita. Cuma yang menjadi pertanyaan, kita termasuk orang yang memuliakan dan banyak mengambil faedah dari tamu itu atau menyia-nyiakan, bahkan mentelantarkan. Itu tergantung sikap kita. Orang yang berimanlah orang yang bisa merawat, menjaga, menghormati, memuliakan tamu mulia ini. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa yang telah juga diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari situlah Ramadan akan makin bermakna kalau kita sambut dengan panggilan keimanan, kita sambut dengan hati penuh dengan ketakwaan, kita sambut dengan ketulusan. Sehingga orang seperti ini tidak akan merana kehadiran puasa, tidak akan kecewa karena berbagai macam perubahan ketika puasa. Yang juga tidak kalah pentingnya, dia tidak hanya puasa jasad, tapi puasa zahir batin. Karena pada akhirnya, puasa hanya tidak makan, tidak minum, itu adalah puasa penipuan. Puasa yang hanya sekedar rangkaian ritual yang bisa dilakukan oleh siapapun termasuk orang non-muslim. Yang tidak ada di dalam agama lain dan memiliki makna kuat adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, adanya dasar keyakinan kuat, wahtisaban tulus, hanya mencari ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan hanya sekedar dari makan, dari minum. Maksudnya tidak makan, tidak minum. Walakinna siyam minal lahwi warrafath. Akan tetapi puasa itu dari kesia-siaan dan kekejian. Makanya Rasulullah SAW menguatkan lagi di dalam hadisnya, rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dahaga. Kenapa? Karena dia karena dia sekedar tidak makan, tidak minum, bahkan berbagai macam warna-warni kemaksiatan masih tetap jalan. Berbagai macam dosa masih dilakukan. Bahkan di tengah puasa, dosa-dosa itu makin membengkak sanksinya, karena dosa itu makin besar resikonya, makin besar sanksinya ketika dilakukan di waktu-waktu yang agung, di tempat-tempat yang agung. Makanya Rasulullah SAW, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan omong kotor, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minum. Maka di sini
puasa yang kita lakukan harus menghasilkan taqwa, la'allakum tattaqun. Caranya apa? Di samping puasa tidak makan, tidak minum, puasa mulut kita dari yang diharamkan Allah, puasa mata kita dari yang diharamkan Allah, telinga tangan kita dari mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, kaki dan tangan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah la'allakum tattaqun bisa kita raih. Adapun puasa memiliki banyak faedah dan hikmah. Di antara sekian faedah dan hikmah adalah mengendalikan diri dari berbagai macam ajakan syahwat yang itu nanti akan menjadi pemicu neraka. Makanya as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah tameng seseorang dari neraka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan an-naru khuffat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Wal jannatu khuffati bil makarih. Surga itu dikelilingi sesuatu yang banyak tidak menyenangkan, banyak tidak disukai oleh manusia, karena isinya adalah larangan, mengekang sesuatu yang diinginkan nafsu dan syahwat. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i menegaskan, saya selama 16 tahun tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Kenapa? Karena kenyang itu membuat badan kita menjadi berat. Ya. Pikiran kita menjadi tumpul, hati kita menjadi keras, dan suka tidur dan malas ibadah. Makanya kalau kita lihat, ketika saat sekarang ini perut kenyang, maka yang kuat adalah syahwat, sementara hati dan pikiran kita melemah. Sebaliknya, ketika perut ini lapar, maka hati dan pikiran menjadi kuat, sementara syahwat akan menjadi lemah, dan dari situlah kebaikan-kebaikan akan hadir. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Ketika makanan, minuman itu menguat, kemudian darah itu memancar kuat, maka pada saat itu dorongan nafsu syaitan menguat, dan pada akhirnya manusia banyak terjatuh pada keburukan dan kemaksiatan. Oleh karena itu, saya akhiri ajakan ini dengan satu panggilan yang Rasulullah SAW memanggil kita semuanya, yang mengajak kepada kita semuanya dengan panggilan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Syub. Muslim adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan sama tangannya. Oleh karena itu, pada waktu Ramadan ini, di samping kita tidak melakukan berbagai macam gangguan yang sekarang ini membuat murka Allah, maka kita juga tidak membuat gangguan kepada makhluk Allah, manusia, dari lisan kita, tangan kita. Bahkan sebaliknya, wa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mendampratnya, memakinya, kita dianjurkan mengatakan, inni shaim, saya puasa. Dan pada akhirnya, orang yang seperti ini patut mendapatkan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, bergembira ketika dia berbuka, apalagi nanti berhari raya, karena dia telah menyempurnakan puasanya, mendapatkan pahala melimpah, dan puasanya akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Makanya akhirnya wa farhatun inda liqa'i rabbi, gembira ketika ketemu Tuhannya. Karena kata Rasulullah SAW, Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat pada pelakunya. Dan kata puasa, ya Rabb, dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Fasyafi'ni fi, berikanlah syafaat dia karena aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat. Dan meskipun kita di dalam suasana yang sulit, ya,
dengan wabah corona yang membuat kita tidak bisa sholat qiyamul lail bersama di masjid. Tidak bisa kita dengan mudah keluar untuk beraktivitas. Maka kita tidak boleh kehilangan momentum. Kita tidak boleh kekurangan pahala dan yang lainnya dengan beraktivitas sempurna di rumah kita. Sholat kita perbaiki. Dari mulai sholat jamaah ini wajib kita, sholat rawatib kita, sholat tahajud kita. Kemudian sholat tarawih kita. Bacaan Al-Quran kita, target-target kita harus bangun dengan baik. Jangan sampai kita mengendor. Ya. Kemudian sedekah kita bisa lakukan secara online. Ya. Dan berbagai macam aktivitas kebaikan yang lainnya yang bisa kita lakukan selama menjalani Ramadan pada musim lockdown. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan ini, Ramadan yang barokah, Ramadan yang istimewa, Ramadan yang memberikan titel kita, gelar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya selepas Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik. Baik kepada Khalik yaitu Allah, baik kepada makhluk. Karena kita telah melakukan berbagai macam pelatihan tarbiyah yang komprehensif, sempurna dari seluruh sisinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.